Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ananda Pahlevi Setiawan, NIM 3402200155 dari kelas Manajemen Reguler F. Di sini saya akan melanjutkan tugas komputer bisnis yang kedua, pertemuan ke-11, yaitu tentang korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Yang di mana korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara min 1 sampai dengan 1. Yang kedua, regresi. Dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Yang ketiga, koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Selanjutnya, saya akan mencoba mengerjakan korelasi, regresi, dan koefisien determinasi pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data tentang kualitas pelayanan dan jumlah pembeli, di mana di sini sudah tersedia beberapa data, beberapa angka-angka, yaitu yang pertama kita akan menentukan korelasi X1 min Y dengan regresi X1 min Y. Yang pertama kita akan menjumlahkan terlebih dahulu variabel X-nya. Ya. Kita coba jumlahkan terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Lalu selanjutnya kita menjumlahkan jumlah pembeli atau variabel Y. Kita jumlahkan. Nah, sudah muncul ya. Jumlah dari variabel X yaitu 898. Sedangkan jumlah untuk variabel Y yaitu 843. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari variabel X dan variabel Y, yaitu dengan cara sama dengan average, lalu tarik ini ke bawah. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya mencari rata-rata untuk variabel Y. Sama dengan average. Nah, jumlah rata-rata dari variabel X yaitu 44,90. Sedangkan untuk variabel Y yaitu 42,15. Setelah kita mengetahui jumlah dan rata-ratanya, kita mencoba mencari korelasi dari variabel X dan Y di sini. Nah, di sini ya, kita coba
hasil perhitungannya. Kita coba mencari korelasinya, yaitu dengan klik data ya, di sini klik data, lalu klik data analisis. Nah, di sini kita cari korelasi. Nah, yang ini. Oke. Nah, di sini ya untuk menginput ranknya itu kita input ya dari paling atas ya, dari sini. Kita input sampai ke sini. Enter. Lalu klik kolom, lalu klik checklist ya, yang ini labels in first row, lalu output ranknya kita pilih di sini ya, di sini saja. Lalu klik OK. Nah, lalu di sini akan muncul ya hasil dari korelasi variabel X dan Y, kualitas pelayanan pramuniaga. Ini ya, sudah ada kualitas pelayanan pramuniaga. Yaitu hasilnya di sini. Lalu kita akan mencoba menentukan R-nya ya, atau korelasinya. Yaitu korelasinya di sini. Kita ketik saja korelasi kedua, yaitu R sama dengan, nah korelasinya itu yang ini ya. Nah, jumlah pembeli. Yang ini yaitu korelasi. Nah, ini merupakan korelasi. Jadi korelasinya itu sama dengan 0,43 ya. Di sini kita lihat ya, di sini 0,403 itu masuknya kemana ya, 0,43 ini. Nah, di sini terlihat ya 0,4 ini termasuk koefisiennya itu yang kuat. Jadi kita pilih saja di sini, ketik ya, kuat hasilnya, kuat. Nah, di sini kuat ya hasilnya. Keterikatannya itu kuat. Lalu di sini kita akan menentukan regresinya, regresi ya. Salah. Regresi sama ya, kita cari dulu di data, lalu ke data analisis. Ke data, lalu ke data analisis. Kita cari regresi. Nah, yang ini regresi. Lalu klik OK. Lalu kita pilih ya rank. Yang pertama itu yang Y. Nah, ini ya. Nah, lalu yang kedua yang X di sini. Sama ya, tariknya itu dari atas. Nah, enter. Lalu labelnya itu di checklist, lalu pilih output rank-nya. Yang ini ya. Nah, lalu klik OK. Nah, muncul ya summary output. Ini merupakan regresi dari ini. Nah, di sini terlihat ya ada summary output, ada ANOVA. Nah, lalu kita akan menghitung koefisien determinasinya, yaitu dengan cara kita klik saja ya di sini KD, koefisien determinasi titik 2 sama dengan R kuadrat ya. R kuadrat di sini itu R kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang ini ya sama dengan ini kuadratkan 2. R kuadrat kali 100% sama dengan salah. R kuadratnya itu yang ini ya. Nah, yang ini R kuadratnya itu koefisien determinasinya itu yang ini ya, 0,612. Ini merupakan koefisien determinasinya.
Nah, 0,6125. Oh, ini dikalikan dulu 100 ya. Kali 100%. Nah, maka hasilnya oh salah ya. Bentar. Nah, hasilnya ini gini ya. Nah, oh salah. Nah, 16,25%. Ini merupakan koefisien determinasinya ya, 16,25%. Jadi pengaruh lain, ini pengaruh faktor lainnya itu yaitu sama dengan 1 dikurangi R square atau 1 dikurangi koefisien determinasi dengan 1 dikurangi 16,25%, yaitu sama dengan 83,75% dipengaruhi oleh faktor lain ya. Jadi kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli ini dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu 83,75%. Lalu kita tandai saja ya supaya mudah. Nah, lalu di sini kita akan menentukan apabila dinaikkan hasilnya itu sama itu Y sama dengan A ditambah B X1 sama dengan Y sama dengan A-nya itu yang ini ya 13,01 tambah B itu 0,648 ya, yang ini nih 0,648. Oh, di sini aja ya. Salah. 13,01 tambah 0,648 ditambah 50. Nah, ini ya. Y sama dengan 13,01 tambah di sini ya lewat. Ini kali ya. Ini dikali. Nah, lalu hasilnya 0,648 dikali 50 yaitu hasilnya 32,4, hasilnya itu 32,4 ya. Lalu kita tambahkan di sini sama dengan yaitu hasilnya 45,41. Nah, ini hasilnya ya. Apabila jumlah kualitas pelayanannya itu dinaikkan 50, maka hasilnya 45,41 ya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan korelasi X2 min Y dan regresi X2 min Y. Kita tentukan yang pertama sama seperti tadi ya, kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, sudah ada ya. Ini juga sama. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, untuk variabel X2 jumlahnya 828, untuk variabel Y jumlahnya 843. Lalu kita mencari average-nya atau rata-rata. Ini juga sama.
Rata-rata untuk variabel X2 yaitu 41,40. Rata-rata untuk variabel Y yaitu 42,15. Lalu di sini kita akan mencari korelasinya ya. Sama ke data. Cari korelasi. Klik OK. Kita tarik dari yang paling atas ya. Nah, outputnya yang ini sebelah sini ya. Oh lupa tadi. Jadi klik sini. Nah oke. Nah di sini sudah muncul ya korelasi dari jumlah pengunjung dan jumlah pembeli, kualitas jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Ketik di sini hasil perhitungan. Nah, di sini muncul ya korelasinya yaitu kita ketik dulu ya di sebelah sini korelasi R sama dengan korelasinya itu yang ini ya. Nah, korelasinya itu yang ini yang 0,787 korelasinya itu korelasi jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Nah, apabila 0,787 maka termasuk ke yang sangat kuat di sini ya. Terlihat dari tingkat keeratan korelasinya. Lalu kita ketik saja di sini ya, sangat kuat. Kita tandai saja ya di sini sangat kuat. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari regresinya. Regresi dari jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Kita mencari dulu yang variabel Y. Lalu yang variabel X-nya. Outputnya di sebelah sini. Sudah ya. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul ya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan koefisien determinasinya, yaitu R kuadrat sama dengan, nah koefisien determinasi itu yang ini ya, yang R square. Nah, ini merupakan koefisien determinasinya. Nah, koefisien determinasinya yaitu 0,619. Kita jumlah persennya ya. Mohon maaf. Nah, untuk koefisien determinasinya yaitu 61,91% ya. Kita coba di sini lihat. Nah, sama ya, 61,91% ya. Lalu selanjutnya setelah kita menentukan koefisien determinasinya, yaitu kita menentukan faktor pengaruh lainnya ya dari ini. Maka faktor pengaruh lainnya yaitu faktor pengaruh lain yaitu 1 sama dengan 1 dikurangi ini ya R square. Nah, faktor pengaruh lain yang mempengaruhi jumlah pengunjung dan jumlah pembeli yaitu 38,9% ya. Kita tandai saja warna hijau. Lalu
Di sini kita akan menentukan regresinya, yaitu apabila ditingkatkan ke yang maksimal ke 100%, yaitu Y sama dengan A. Rumusnya sama ya seperti yang tadi, X1 sama dengan Y sama dengan yang A itu yang ini ya, yang 8,953, 8,5993 tambah B-nya itu yang ini ya, 0,801 dikali dikali BX1 dikali 50. Lalu ini klik lagi, Y sama dengan 8,593 ditambah hasil dari 0,801 dikali 50, yaitu 40,05 ya, 40,05. Maka hasilnya yaitu 40,05 ditambah 8,593, hasilnya yaitu 48,6, hasilnya 48,64 ya. 64. Nah, ini ini hasilnya ya. Hasil apabila jumlah pengunjung dan jumlah pembeli ditingkatkan ke yang maksimal, maka hasilnya ini. Lalu selanjutnya kita akan menentukan dari kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Yang pertama sama ya, kita tentukan dulu yang ini. Jumlahnya, yang kedua sama menentukan jumlah, dan yang terakhir menentukan rata-rata. Nah, ini rata-ratanya ya. Nah, lalu kita menentukan korelasinya. Nah, oke, lalu klik oke. Nah, ini merupakan korelasi ya. Korelasi antara kualitas pelayanan Permuniaga dengan jumlah pengunjung, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Maka di sini korelasinya yaitu korelasi R sama dengan yang ini ya, korelasinya sama dengan 0,180. Korelasinya yang ini. (0,181). Lalu kita lihat di sini apakah termasuk yang mana 0,181 ini. Nah, di sini termasuk ke yang sangat lemah ya. Hubungan antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Sangat lemah. Di sini sangat lemah. Lalu kita di sini akan menentukan lagi regresinya ya. Mencari regresi. Kita cari input dulu yang rank-nya itu.
sini akan muncul ya. Nah, di sini kita akan menentukan lagi KD kuadratnya ya, koefisien determinasinya yaitu R kuadrat sama dengan ini ya 0, nah 0,33 dari koefisien determinasi dari kualitas pelayanan niaga dan jumlah pengunjung. Lalu kita akan menentukan faktor pengaruh lain dari ini, faktor pengaruh lain yaitu 1 dikurangi R square yang ini, 1 dikurangi koefisien determinasi. Salah ya. Harus pakai sama dengan dulu. 1 dikurangi. Oh, bentar. Kelewat. Nah, ini masukkan dulu ke persen ya. Nah, 3,27% sama dengan 1 dikurangi. Ini sama dengan, nah faktor pengaruh lain dari kualitas pelayanan premium niaga dan jumlah pengunjung yaitu 96,73% ya. Nah, lalu di sini kita akan menentukan di sini apabila ditingkatkan. B X1 Y sama dengan A-nya yang ini ya. 28,57 tambah B 0,285 ditambah dikali 50 Y sama dengan 28,57 ditambah hasil dari 0,285 dikali 50 yaitu hasilnya 14,25. Maka Y sama dengan 28,57 ditambah 14,25 hasilnya 42,82. Nah, ini hasilnya apabila ditingkatkan ya kualitas pelayanan dan jumlah pengunjungnya. Maka hasilnya 42,82. Nah, lalu yang terakhir kita akan menghitung korelasi dan regresi berganda, yaitu antara kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Seperti biasa, kita jumlahkan terlebih dahulu yang ini ya. Jumlahkan. Lalu kita tentukan rata-ratanya. Ini juga sama. Yang jumlah pengunjung kita tentukan rata-ratanya. Ini sama ya, yang jumlah pembeli kita tentukan rata-ratanya. Ketika sudah muncul, kita tentukan korelasinya yang berganda. Kita tentukan korelasinya. Outputnya yang di sini ya, output range. Nah, oke. Nah, sini sudah muncul ya hasilnya. Yaitu maka korelasinya yaitu kita klik saja ya, korelasi bergandanya itu R sama dengan kita tambahkan saja ya yang ini. Korelasi bergandanya yaitu 0,89.
korelasi bergandanya 0,68689 ya. Itu hasil dari yang ini ditambah ini ya. Nah, kan 0,689 ya hasilnya. Nah, maka di sini maka 0,89 itu kuat ya, termasuk pada keeratan kuat ya. Nah, di sini selanjutnya kita menentukan regresinya, regresi berganda ya. Kita tentukan regresinya. Nah, kita input seperti biasa yang Y range-nya. Input, lalu yang X-nya kita input juga. Oke, nah di sini muncul ya summary output-nya. Nah, lalu di sini kita menentukan koefisien determinasinya R kuadrat sama dengan, nah ini ya hasilnya yang ini di pangkat 2. Nah, maka hasilnya untuk koefisien determinasinya 0,475%. Nah, 47,53%. Lalu untuk faktor pengaruh lainnya sama dengan 1 dikurangi koefisien determinasi. Nah, untuk faktor pengaruh lainnya yaitu 52,47% ya. Lalu di sini kita menentukan ya apabila pelayanan permeniaga, jumlah pengunjung dan jumlah pembeli ini ke arah yang maksimal ditingkatkan. Y sama dengan A ditambah B X1 tambah B X2 Y sama dengan yang A yang ini ya, min 8,478 ditambah yang B yang ini ya, yang B yang pertama ini yang ini 0,434 dikali 50. Lalu ditambah BX2 0,752 dikali 50. Maka hasilnya Y sama dengan min 8,478 ditambah 0,434 dikali 50, maka hasilnya 21,7 ya, ditambah hasil dari 0,752 dikali 50, maka hasilnya 37,6. Lalu kita tambahkan ya hasilnya. Y sama dengan min 8,478 ditambah 21,7 ditambah 37,6, maka hasilnya 50,82 hasilnya ya yang ini. Nah, sekian pengerjaan
tentang korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.